Bayangin kalau kamu hidup di zaman ketika lahir sebagai perempuan adalah sebuah hukuman. Waktu kamu membuka mata untuk pertama kali di dunia, dunia justru bersiap untuk menguburmu hidup-hidup. Ya, segelap itu. Zaman itu dikenal sebagai masa jahiliyah. Sebelum Islam datang membawa cahaya. Dan Jazirah Arab saat itu benar-benar kayak padang tandus. Bukan cuma tanahnya, tapi juga hatinya. Inilah epic story tentang kenapa masa-masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW di Jazirah Arab disebut sebagai era jahiliyah. Orang-orang Arab kala itu hidup dalam kekacauan akhlak, minuman keras, dan perjudian. Udah jadi bagian dari gaya hidup. Kebrutalan dianggap biasa. Bangga sama harga diri semua. Mereka tega mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Kenapa? Karena takut malu. Takut dihina karena punya anak perempuan yang kelak akan memaksa dia meminta-minta. Perempuan di mata mereka bukan manusia utuh, tapi benda. Bisa diwarisin kayak warisan harta. Dan makanan pun diskriminatif. Ada makanan yang khusus buat laki-laki, tapi haram buat perempuan. Mau nikah? Gak ada batasan. Mau punya istri berapapun? Terserah. Gak ada aturan. Gak ada batas moral. Tapi yang paling menyedihkan mungkin adalah bagaimana perang jadi hobi. Suku-suku saling membunuh cuma karena masalah sepele. Kadang bahkan tanpa alasan yang masuk akal. Ada yang bilang cukup seekor kuda betina berlari melewati batas. Lalu perang antar suku pun meletus. Satu perang bisa berlangsung 40 tahun lamanya, membunuh ribuan orang, dan semua itu dianggap biasa. Dalam jiwa mereka sudah tertanam dalam penyakit-penyakit akhlak yang mengakar. Penyebabnya ada di mana-mana, dan dari situlah semuanya dimulai. Pernah nggak kamu membayangkan ada satu masyarakat di mana mabuk dan judi itu bukan sesuatu yang disembunyikan, tapi malah dibanggakan di masa jahiliyah? Itulah kenyataannya. Minum khamr atau arak bukan cuma sekedar kebiasaan, tapi udah jadi budaya. Minuman memabukkan ini bukan hanya dikonsumsi, tapi juga dirayakan, ditulis dalam puisi, dibahas dalam karya sastra, bahkan jadi bagian dari identitas sosial mereka. Penyair-penyair zaman itu suka banget menulis tentang pesta arak, tentang duduk berjam-jam bersama, saling mengisi gelas, tertawa, dan mabuk sampai lupa diri. Kata-kata yang mereka pakai untuk menggambarkan khamr begitu banyak dan beragam, seolah menggambarkan betapa dalamnya keterikatan mereka dengan minuman itu. Dalam bahasa mereka, kata-kata untuk Arab bisa punya makna puitis, indah, bahkan filosofis. Saking mendalaminya, sampai bikin kita yang baca jadi terheran-heran. Warung-warung arak selalu dibuka, nggak pernah tutup. Dan setiap warungnya dikasih tanda khusus, bendera kecil yang disebut ghaya. Tanda bahwa di situ ada arak yang siap diminum. Penyair Arab yang terkenal, Labid Ibn Rabi'ah Al-Amiri, dia pernah bilang, sungguh aku pernah menghabiskan malam bersamanya. Maksudnya adalah khamr. Dan bersama ghaya atau bendera warung khamr si pedagang. Kata dia, aku datang saat benderanya dikibarkan. Dan minumannya begitu mulia. Maksudnya, minuman yang mahal, kelas, dan membanggakan. Saking melekatnya arak dalam kehidupan mereka, sampai kata tijarah atau perdagangan di zaman itu identik dengan jualan arak atau khamr. Bukan cuma arak, judi juga jadi bagian dari gaya hidup dan bahkan dianggap kebanggaan sosial. Nggak ikut berjudi dianggap aib. Ada seorang penyair jahiliyah yang sombong menantang lawannya. Dia bilang, apakah engkau mencela kami karena meminum susunya dan memakan dagingnya? Maksudnya adalah susu dan daging unta. Kata dia, itu bukan aib. Wahai putra Raitah, itu adalah kehormatan kami. Kami menyantuni sesama dengan hartanya. Kami juga mempermainkannya dalam perjudian. Kami minum darinya dan kami bertaruh dengannya. Mereka bukan hanya mempertaruhkan uang, keluarga pun dipertaruhkan. Iya, Qatadah, seorang tabi'in besar, menceritakan bahwa di zaman jahiliyah, seorang pria bisa berjudi atas nama istri dan anak-anaknya. Dan ketika kalah, ia pulang tanpa apa-apa. Semua habis. Ia hanya bisa duduk memandangi hartanya yang kini dimiliki orang lain, tanpa bisa berbuat apa-apa. Perjudian seperti itu, kata para ulama, benar-benar melahirkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Ini disebutkan dalam tafsir At-Tabari. Dan begitulah, saat mabuk dan judi bukan lagi dianggap dosa, tapi malah dirayakan. Dunia ini benar-benar pernah gelap sebelum cahaya turun dari langit untuk Muhammad SAW. Teman-teman, coba bayangkan sebuah masyarakat di mana riba yang kita tahu sebagai kezaliman keuangan paling kejam itu dianggap hal biasa, lumrah, bahkan dianggap sama dengan berdagang. Itulah yang terjadi di Jazirah Arab sebelum datangnya Islam. Baik orang Arab maupun Yahudi di wilayah Hijaz, mereka semua terbiasa melakukan praktik riba. Bukan hanya sekedar pinjam-meminjam berbunga, tapi sampai pada level yang sangat zalim dan ekstrim.
Orang-orang saat itu sudah terbiasa dengan sistem utang. Ketika seorang peminjam nggak mampu melunasi hutangnya tepat waktu, maka si pemberi hutang akan bilang, tambahkan waktu pelunasannya, maka aku akan tambahkan jumlah pinjamanmu. Jadi hutangnya terus bertambah, tapi waktu yang diminta hanyalah penundaan. Akibatnya si peminjam makin tercekik, dan kondisi seperti ini mereka anggap wajar-wajar saja. Bahkan ketika ada yang menegur dan bilang, itu riba, itu haram, mereka justru menjawab, innamal bai'u mithlu riba. Bukankah jual beli itu sama aja dengan riba? Maksudnya sama-sama mengambil untung. Kenapa dilarang? Padahal ini adalah logika yang dibalik-balik. Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam tafsirnya bahwa praktik riba di zaman jahiliyah berjalan seperti ini. Jika ada seseorang yang punya hutang dan jatuh tempo, lalu dia nggak bisa membayar, si penagih akan bilang, kalau kamu mau, aku kasih tambahan waktu, tapi kamu harus tambahkan jumlah hutangnya. Dan ketika orang-orang menegur bahwa ini adalah riba dan gak boleh dilakukan, mereka santai aja menjawab, apa bedanya? Mau kita tambahin di awal akad atau saat jatuh tempo? Sama aja kan? Beginilah riba mendarah daging di masyarakat jahiliyah. Mereka benar-benar sudah buta. Nggak bisa membedakan antara muamalah yang adil dengan pemerasan yang licik. Yang penting untung, walau harus injak-injak orang lain. Sebuah potret ketamakan yang dibungkus dengan dalih bisnis. Saat itulah dunia benar-benar butuh petunjuk, butuh cahaya dari langit, butuh wahyu yang datang untuk menyingkap betapa rusaknya tatanan ekonomi tanpa nilai kasih dan keadilan. Teman-teman, tradisi mabuk-mabukan dan riba yang menyuburkan kezaliman dalam ekonomi adalah bahan bakar api kebencian. Tidak heran kalau di era jahiliyahnya, bangsa Arab suka perang dan suka bunuh-bunuhan. Dan itu berpuluh-puluh tahun lamanya, gara-gara hal yang sepele bahkan. Seperti apa kisahnya? Jadi gini, di zaman dulu banget, di tengah padang pasir Arab yang panasnya nggak kira-kira, ada dua suku besar yang namanya cukup ngeri kalau disebut Bani Bakar dan Bani Taghlib. Mereka tuh kayak dua geng besar, sama-sama kuat, sama-sama punya pride yang tinggi. Awalnya sih mereka masih damai-damai aja, saling hormat ya, saling jaga wilayah. Tapi ya namanya juga zaman jahiliyah, damai itu kayak hal mewah yang jarang awet. Nah, di antara para tokoh itu, ada satu nama yang mencolok banget, Kulayb bin Rabi'ah. Dia kepala suku Taghlib, orangnya tegas, galak, dan agak jumawa juga gitu. Bayangin aja, dia nganggap semua tanah yang dilewatinya itu miliknya. Bahkan kalau ada unta nyelonong ke areanya tanpa izin, bisa-bisa itu unta jadi korban ego. Sampai suatu hari, datanglah seorang perempuan tua dari Bani Bakar. Namanya Al-Basus. Dia tinggal sama keponakannya yang bernama Jassas, seorang lelaki muda, darah panas, dan punya sense of pride yang gak kalah gede. Al-Basus punya unta betina yang dia sayang banget. Mungkin buat kita sekarang, unta itu kayak hewan ternak biasa, tapi buat mereka, unta itu aset, teman, bahkan simbol kehormatan. Nah, si unta ini lagi keluyuran, malah masuk ke wilayahnya Kulayb. Dan ya, seperti yang bisa ditebak, Kulayb memanah unta tersebut. Panahnya kena bagian susu si unta dan darah bercampur susu keluar. Bagi kita, mungkin itu cuma insiden tragis, tapi buat Al-Basus itu penghinaan. Dia langsung drama, nangis-nangis. Ya, tapi bukan nangis sedih, lebih kayak nangis dibumbui dengan dendam. Dia nggak marah-marah ke Kulayb, tapi langsung main psikologis ke Jassas. Masa kamu diam aja? Kulayb udah nginjek harga diri kita. Kamu laki-laki atau bukan? Dan ya, Jassas kepancing. Gak banyak mikir, dia langsung cari celah, nyusup ke tempat Kulayb dan ngebunuh dia dari belakang. Boom. Dunia Arab langsung bergetar. Sejak detik itu, dua suku yang dulunya satu darah pecah. Perang pun meletus. Dan bukan perang sehari dua hari ya. Perang ini berlangsung 40 tahun. Iya, 40 tahun cuma karena satu unta. Anak-anak tumbuh di tengah suara pedang. Ladang-ladang terbakar. Dan yang lebih ironis, sebagian besar mereka bahkan nggak ngerti kenapa mereka perang. Mereka cuma tahu lawan kita itu musuh nenek moyang kita. Di tengah segala kekacauan itu, lahirlah sosok legendaris Al-Muhallib. Nama aslinya Adi bin Rabi'ah, saudara dari Kulayb. Dia bukan cuma jago perang, tapi juga jago bikin puisi. Jadi bayangin, dia itu gabungan antara ksatria dan juga artis influencer era klasik. Dia nyalain semangat pasukannya bukan cuma lewat pedang, tapi lewat syair-syair panas. Tapi ya gitu, seiring waktu, semua mulai lelah. Darah udah terlalu banyak tumpah. Yang tersisa cuma puing dan penyesalan. Tapi gengsi keburu tinggi. Minta maaf, tabu, damai. Nunggu semua habis dulu. Dan disinilah kita bisa berhenti sejenak, berpikir. Berapa banyak perang dalam hidup kita yang awalnya cuman karena luka kecil. Kita enggan untuk memaafkan. Berapa banyak hubungan rusak cuman karena ego nggak diturunin. Kadang kita pikir kita bela kehormatan. Padahal yang kita bela cuman harga diri kosong yang tak terlihat lemah. Padahal memaafkan itu belum tentu lemah. Boleh jadi orang yang lebih dulu memaafkan, dialah yang kuat. Perang Al-Basus itu bukan cuma cerita zaman unta. Itu cerita manusia. Cerita tentang apa yang terjadi saat luka nggak disembuh. Saat gengsi lebih penting daripada damai. Dan jujur aja, kalau hari ini pun kita nggak belajar, bisa aja kita ulangi cerita itu.
Teman-teman, ada lagi nih sisi absurdnya perang zaman jahiliyah. Perang besar yang pecah berpuluh-puluh tahun lamanya gara-gara balapan kuda. Ceritanya begini. Ada dua kabilah yang sudah lama punya tensi. Bani Hams dan Bani Zubian. Mereka sebenarnya satu rumpun besar. Tapi ya seperti biasa, kalau urusan gengsi dan kebanggaan, hubungan darah pun kadang jadi tipis. Nah, suatu hari, dua tokoh dari masing-masing kabilah, Qais bin Zuhair, dia dari Bani Abs, dan Hudzaifah bin Badr dari Bani Zubian, keduanya bikin taruhan. Bukan judi uang, tapi taruhan kehormatan. Mereka bakal adu dua ekor kuda andalan. Kuda dari Bani Habs namanya Dahis. Sementara kuda dari Bani Zubian itu namanya Ghabra. Keduanya kuda jantan yang gagah, terkenal cepat dan punya reputasi masing-masing. Semua orang nunggu hasilnya. Waktu itu, balapan kuda tuh kayak pertandingan final Piala Dunia zaman sekarang. Semua pasang mata, semua pasang gengsi. Lalu lomba dimulai. Dahis melaju kencang, memimpin. Tinggal sedikit lagi menang. Tapi di tengah jalan ada kejadian aneh. Beberapa orang dari kubu Zubian, entah karena takut kalah atau emang niat dari awal, itu ngumpet, ngejebak si Dahis. Sehingga kuda tersebut kaget. Dia keluar jalur dan Ghabra pun melaju sampai finish duluan. Dari luar Ghabra menang. Tapi semua yang jujur tahu itu curang. Qais dari Bani Abs ngamuk sejadi-jadinya. Ini bukan soal kuda, ini soal harga diri katanya. Tapi Hudzaifah dari Zubian nggak mau ngaku salah. Ego udah kepalang tinggi. Dan seperti bara yang ketemu bensin, perang pun meletus. Perang Dahis dan Ghabra. Bukan sehari, bukan seminggu, tapi bertahun-tahun. Padahal awalnya cuma karena satu perlombaan yang gak adil. Demikianlah gambaran era jahiliyah di Jazirah Arab. Mereka tidak mikir-mikir, menumpahkan darah gara-gara hal sepele. Perang konyol berpuluh-puluh tahun. Ini satu sisi sifat dan tabiat jahiliyah mereka yang kelak akan diobati dengan datangnya Rasulullah SAW. Dari kisah ini teman-teman kita diajak mikir berapa banyak konflik yang kita pelihara. Padahal awalnya cuman karena rasa nggak terima. Berapa sering kita pilih benar sendiri daripada damai bareng. Dan berapa lama kita mau terus perang, berselisih demi pembenaran, bukan penyelesaian. Perang Dahis dan Ghabra bukan cuma soal kuda. Itu cerminan manusia. Kadang kita lebih pilih gengsi daripada kebenaran. Kadang kita lupa, menang sesaat bisa berarti kalah selamanya. Kalau harus dibayar dengan luka yang gak sembuh-sembuh. Kita beranjak bahas sisi kelam era jahiliyah. Teman-teman, bayangin kalau hidup di zaman di mana zina itu bukan dosa, tapi malah dianggap hal biasa. Gak ada rasa malu sama sekali. Gak ada rasa bersalah. Hubungan tanpa akad, sah-sah saja. Laki-laki punya banyak teman wanita, dan wanita juga punya banyak teman laki-laki. Tanpa ikatan apa-apa. Itu bukan cerita di film atau novel distopia. Itu realita yang pernah terjadi di masyarakat jahiliyah sebelum cahaya Islam datang. Zina tersebar luas, bukan cuma nggak dianggap salah, tapi udah jadi bagian dari budaya. Para lelaki bebas punya kekasih gelap, wanita pun bebas menjalin hubungan tanpa nikah. Gak ada aturan, gak ada kehormatan. Bahkan lebih parah lagi, ada perempuan, hamba sahaya yang dipaksa untuk berzina. Dipaksa oleh majikannya, atau oleh keluarganya sendiri, demi mengejar uang dan keuntungan dunia. Allah sampai menegur keras hal ini. وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Jangan paksa hamba-hamba sahaya perempuan kalian untuk berzina jika mereka ingin menjaga kehormatan hanya demi kalian mendapatkan keuntungan dunia. Ini disebutkan dalam surat An-Nur ayat yang ke-33. Jadi zina di saat itu bukan cuma terjadi secara sembunyi-sembunyi, tapi juga dipertontonkan secara terang-terangan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahwa di masa jahiliyah itu ada 4 jenis pernikahan. Dan salah satunya adalah perempuan yang membuka pintu untuk siapapun lelaki yang datang tanpa menolak satu pun. Mereka dikenal sebagai wanita pelacur. Dan mereka bahkan memasang bendera khusus di depan rumah mereka. Supaya orang tahu, rumah ini bisa dimasuki siapa saja. Ini disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Gimana perempuan diperlakukan? Miris. Mereka nggak punya hak, nggak punya suara. Diperlakukan seperti barang dagangan. Harta mereka dirampas. Warisan mereka ditahan. Kalau suami mereka meninggal, mereka nggak boleh nikah lagi semaunya. Bahkan mereka bisa diwariskan ke kerabat si suami. Seperti mewarisi kuda atau perabotan rumah. Kan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengingatkan dengan keras, jangan paksa hamba sahaya perempuan yang nggak punya keahlian kerja. Karena kalau kalian paksa mereka untuk menghasilkan uang, bisa-bisa mereka akan menjual tubuh mereka, menjual kehormatan mereka. Di sini kita layak merenung. Semua ini adalah potret masyarakat yang kehilangan arah, di mana syahwat jadi Tuhan dan kehormatan manusia nggak ada harganya. Perempuan bukan dijaga tapi dijual, bukan dimuliakan tapi dijadikan alat pemuas. Dan ironisnya, semua itu terjadi dengan restu budaya dan adab. Inilah dunia yang rusak, yang butuh wahyu, yang butuh cahaya ilahi, supaya manusia kembali faham bahwa kehormatan itu suci,
bahwa perempuan itu mulia di mata Islam, bahwa tubuh manusia bukan untuk dijual, dan cinta bukan alasan untuk melanggar batasan. Ada lagi nih, sisi kelam era jahiliyah. Coba bayangkan, seorang ayah pulang dari perjalanannya, dia disambut anak perempuannya yang udah bisa jalan dan manggil dia, Abi, Abi. Tapi yang ditangkap sang ayah bukan suara lembut anaknya, melainkan beban aib yang selama ini dia pikul dalam pikirannya. Dan hari itu dia bawa anak itu ke bukit, lalu mendorongnya jatuh dari atas. Ya Allah. Begitulah kelamnya sisi gelap masyarakat Arab di zaman jahiliyah. Perempuan dianggap malah anak perempuan dihina, dan lebih parahnya lagi, dibunuh, dikubur hidup-hidup. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Dan pada hari akhir kelak, saat bayi-bayi perempuan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali, kemudian ditanya atas dasar kejahatan apa mereka itu dikubur hidup-hidup. Ini terjadi pada masa jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Allah sebutkan itu dalam surat At-Takwir ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Kebencian terhadap anak perempuan sampai ke titik ekstrim, membunuh mereka hidup-hidup. Bayi perempuan baru lahir langsung dibawa ke padang pasir, digali, lalu dikubur selagi masih bernapas. Menurut riwayat dari Al-Haytham bin Adi yang dikutip oleh Al-Maidani, tradisi ini menyebar hampir di semua suku Arab, meskipun tidak semua orang melakukannya. Tapi budaya itu ada dan nyata. Alasannya beragam. Ada yang karena terlalu cemburu dan takut anak perempuannya bikin malu di kemudian hari. Ada yang membunuh anak-anak perempuan yang berbeda fisik, agak unik ketika lahir. Seperti apa yang dikenal dengan Az-Zarqa, bayi perempuan yang matanya biru. Ini mereka anggap tanda buruk, sial. Syaimah yang kulitnya gelap. Barsha yang punya bercak putih atau belang di kulitnya. Kasha, bayi perempuan yang lahir pincang atau cacat tubuh. Ini mereka bunuh. Bahkan tragisnya ada yang baru membunuh anaknya setelah ia besar dan mulai bisa bicara. Karena sang ayah baru sempat pulang dari bepergian jauh. Banyak dari mereka menangis dan mengakui kisah pilu ini setelah mereka masuk Islam. Allah pun mengabadikan potret batin mereka dalam ayat ini. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar gembira dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam kelam dan dia sangat marah, kecewa, kesal luar biasa. Dia bersembunyi dari orang-orang karena malu dengan kabar itu. Apakah dia akan memeliharanya dalam kehinaan atau menguburnya di dalam tanah? Sungguh buruk apa yang mereka ini itu. Allah sebutkan ini dalam surat An-Nahl ayat yang ke-58 dan 59. Ada juga yang membunuh anak laki-laki ataupun perempuan karena takut gak mampu kasih makan, takut miskin. Ini terjadi terutama pada mereka kalangan miskin dari suku-suku tertentu. Bayangin ya, kemiskinan bukan cuma bikin orang kelaparan, tapi bisa sampai menumpulkan rasa kemanusiaan. Sampai-sampai ada orang seperti Sa'sa'ah bin Najiyah yang luar biasa menyelamatkan 300 bayi dari praktek keji ini sebelum datangnya Islam. Masih ada juga orang yang punya hati nurani ya. Bahkan kakek Nabi SAW, Abdul Muttalib itu diriwayatkan pernah bernadar, kalau anak laki-lakinya sampai 10 orang, dia akan menyembelih salah satunya. Walaupun akhirnya yang bernama Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW itu ditebus dengan 100 unta untuk membatalkan nazar pembunuhan tersebut. Allah pun langsung melarang praktik biadab ini dalam firman-Nya. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Kemarilah, aku akan bacakan kepada kalian apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Di antaranya adalah wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada kalian daripada mereka. Surat Al-An'am ayat yang ke-151. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khita'an kabira." Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kami yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang sangat besar. Al-Isra ayat 21. Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, dosa apa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Maka beliau menjawab, engkau menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala dalam peribadatan, padahal Dia yang menciptakanmu. Lalu Abdullah bin Mas'ud kembali bertanya, setelah itu apa wahai Rasulullah? Dia menjawab, engkau membunuh anakmu karena khawatir ia akan makan bersamamu. Lalu beliau melanjutkan, dan engkau berzina dengan istri tetanggamu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Anak bukan aib, bukan beban, tapi amanah. Bayangin, seorang bayi mungil, masih merah, baru lahir ke dunia, dibungkus kain seadanya, lalu dibuang di pinggir jalan, di dalam kardus, sendirian, iris, ya.
Tapi itulah potret zaman kita hari ini. Zaman yang katanya modern, canggih, serba digital, tapi ternyata masih menyimpan sisa-sisa kelam masa lalu. Tradisi mengubur hidup anak. Bahkan bukan cuma anak perempuan. Yang dulu itu dilakukan secara fisik. Namun di zaman ini berubah bentuk jadi penelantaran, pengabaian anak, bahkan kekerasan kepada anak. Dulu dikubur pakai pasir. Sekarang dikubur dalam bentuk aborsi. Atau dikubur secara mental, dibunuh perlahan lewat hinaan, kekerasan, atau perlakuan yang tidak adil kepada anak perempuan. Padahal Islam datang membawa cahaya, bukan hanya menyelamatkan iman, tapi juga menyelamatkan manusia dari cara berpikir yang gelap. Islam menghapus peradaban jahiliyah dan mengangkat anak, terutama anak perempuan, dari tanah kehinaan menuju langit kemuliaan. Karena anak bukan beban, bukan aib, tapi amanah. Mereka adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga, dibesarkan, dan dimuliakan. Namun anehnya, yang lebih menyedihkan, kadang penolakan terhadap anak itu dibungkus dengan alasan ekonomi. Aduh, kita belum siap punya anak. Mending jangan dulu, biaya hidup makin tinggi. Gimana kalau kita gugurkan saja? Lihat, kalimat-kalimat ini mungkin terdengar modern, logis, atau bahkan bijak menurut sebagian orang. Tapi sejatinya, itu adalah suara lama dari zaman yang dulu gelap. Cuman diganti kostum aja. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala udah tegas bilang, jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepada kalian. Satu lagi nih, ya tradisi Arab jahiliyah. Dan ini menyangkut tidak mereka. Kejahilan orang Arab dulu sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Bahkan sampai ke titik paling absurd. Mereka benci punya anak perempuan. Tapi mereka malah bilang, malaikat itu anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ironi banget kan? Ini disebutkan dalam Al-Quran. Dan mereka menjadikan bagi Allah anak-anak perempuan. Yang mana Allah maha suci dari itu. Dan bagi mereka sendiri, yang mereka sukai yaitu anak laki-laki. Dalam ayat yang lain, apakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan, sedangkan untuk mereka anak-anak laki-laki? Demikianlah mereka. Betapa rusaknya cara berpikir mereka. Betapa rendahnya cara mereka memperlakukan perempuan. Dan betapa besar anugerah Islam yang datang untuk meluruskan semua itu. Abad ke-6 Masehi, waktu Nabi Muhammad SAW diutus, adalah masa paling kelam dalam sejarah manusia. Keputusasaan, ketimpangan, ketidakadilan, kezaliman, kebiadaban ada di mana-mana. Tak ada harapan bagi perempuan atau orang yang lemah, tak ada masa depan untuk anak-anak. Tapi Islam datang sebagai mercusuar, menyalakan kembali, membangkitkan kemanusiaan, menyelamatkan iman, dan menjunjung tinggi nilai anak-anak, laki-laki maupun perempuan. Kita hidup di zaman yang katanya lebih maju. Tapi kalau jiwa kita masih terjangkit penyakit jahiliyah, apa bedanya kita dengan mereka? Teman-teman, inilah sekelumit gambaran tentang era jahiliyah. Masa ketika dunia ini gelap dan sangat butuh kepada cahaya ilahi. Dan di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesaat lagi akan mengutus nabinya yang terakhir, rasulnya yang akan menyempurnakan ajaran segenap rasul sebelumnya. Dialah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang akan membawa syariat yang paling sempurna sampai akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik. Barakallahu fikum.